miliaratan. Sebelum menjadi pendeta, di tahun 70-an, Bapak Diki adalah gitaris di grup band Ciblus dengan aliran musik pop rock. Memenuhi panggilan Tuhan, Bapak Diki sangat aktif di Yayasan Penginjilan Indonesia dan merupakan lulusan teologia dari kampus Institut Injil Indonesia di Batu Malang tahun 1981. Tahun 1984, Bapak Diki terpanggil masuk dalam pelayanan awal perkembangan GMII. Karena keberadaan pendeta di GMII waktu itu jarang ada. Kota Surabaya adalah kota yang pertama beliau melayani, di mana sebelumnya beliau sempat meminta untuk melayani di Kalimantan. Namun yayasan beralasan bahwa Bapak Diki ditempatkan di Surabaya sekaligus menjadi pengajar di Sekolah Alkitab Malang yang ada di Surabaya. Menjalani hidup sebagai hamba Tuhan tidaklah mudah bagi Bapak Diki ketika beliau menderita sakit ginjal. Pada waktu itu saya sakit gagal ginjal. 2 ginjal saya itu rusak. Pada waktu itu saya sangat mempersalahkan Tuhan. Sampai saya sudah tidak baca Alkitab lagi dan tidak berdoa lagi. Tapi justru disitulah Tuhan memberi mukjizat. Malah saya disembuhkan dengan Tuhan mengirim orang yang menjual ginjalnya kepada saya. Dan saya dicangkok waktu itu di Cina, di Guangzhou. Dan saya hidup di sana kurang lebih 7 bulan. Sampai saya hari ini itu sudah lebih dari 12 tahun, jalan 13 sekarang. Itulah mujizat terbesar yang Bapak Diki dapatkan dari Tuhan. Sudah 13 tahun sejak tahun 2007 hingga tahun 2020, Bapak Diki tidak mengalami sakit lagi. Sejak masuk di pelayanan gereja, Tuhan selalu berbicara di hati Bapak Diki tentang misi, dan misi. Gereja di mana saya mulai buat gerakan penginjil dan misi, itu pasti bertumbuh. Pasti bertumbuh dan pasti kita mengutus orang dari gereja ini ke daerah-daerah yang sulit, suku-suku yang terabaikan, kita utus. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang menjadi dasar pemikiran Bapak Diki bahwa gereja adalah organisasi yang harus melaksanakan itu. Jika gereja lalai, maka banyak bermunculan yayasan-yayasan misi. Selama melayani di GMII, Bapak Diki pernah menjabat sebagai ketua umum sebanyak 3 kali dari periode 1 tahun 2000 sampai 2005, periode 2 tahun 2005 sampai 2010, periode 3 tahun 2010 sampai 2015. Bagi Bapak Diki, bahwa seorang hamba Tuhan haruslah orang yang terpanggil. Bagaimana beliau tetap setia melayani Tuhan karena beliau memegang teguh prinsip hidup. Prinsip hidup yang pertama itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan selalu harus begitu. Yang kedua, berpikir kekekalan. Jadi dunia ini tidak menjamin apapun. Berpikir kekekalan itu yang harus kita pikir. Itu prinsip hidup saya. Selalu kerjakan sesuatu yang nyata tapi menuju kepada kekekalan. Yang ketiga itu selalu mengasihi jiwa-jiwa yang tidak terjangkau. Itu prinsip hidup. Jadi berpikir keselamatan bukan bagi diri sendiri tapi memikirkan orang lain yang belum diselamatkan.